menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu, Tuhan. Oh, dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah, marilah saat teduh kita berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Melalui tema bulanan di bulan April 2020, hidup dalam penebusan Kristus, dan seruan ini diperjelas melalui topik minggu hari ini yang menyerukan jiwaku haus kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah keajaiban. Oleh karena itu, bersama dengan ciptaan lainnya, marilah kita mengingat seruan pemazmur yang berkata, "Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu telah mengatakan bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajar kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 569 ayat 3. Mono ikut bergerak.
untuk kita pada minggu hari ini dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak dapat memuji Tuhan dengan alasan sedang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan sehari-hari akibat pandemik virus corona COVID-19, sehingga mereka kehilangan sukacita. Namun pergumulan hidup tak kunjung berakhir juga, dan bahkan semakin bertambah berat. Jika demikian, marilah kita tidak meninggalkan persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, agar kita tidak kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan dan memberi kekuatan kepada kami untuk tetap memberikan puji-pujian kepadamu, sekalipun kami mengalami banyak pergumulan oleh karena pandemik virus corona COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menangis dan kehilangan sukacita karena mengalami peristiwa bencana pandemik virus corona COVID-19 yang berakibat dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, dan sekolah serta kuliah anak-anak. Apakah yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Padahal kita mengetahui dan mempercayai bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Ya Tuhan, kami yang Engkau ciptakan lebih dari ciptaan yang lain, menjadi sumber semua bencana yang terjadi, karena kami tidak menghargai ciptaan-Mu yang lain. Kami kurang mematuhi himbauan dan seruan dari pemerintah dan pimpinan gereja kami untuk selalu berdiam dalam rumah. Kami begitu cepatnya bosan berdiam di rumah. Kami jenuh memakai masker di luar rumah. Kami kurang bersih dan pola makan kami tidak teratur. Kadang kami juga sombong dan angkuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah setiap keluarga bertekad untuk menghargai semua ciptaan Tuhan. Kita mau melaksanakan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Kita setia berdiam di rumah, setia memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan,
dan melakukan pembatasan sosial berskala besar hingga ke depan. Kiranya Tuhan, pandemik virus corona COVID-19 ini segera hilang dari muka dunia ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal
dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membacanya secara bergantian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1. Serahkan pada
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarami, Minggu 19 April 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita saat ini adalah Minggu Quasimodo-Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. 2. Ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 8a. Oleh sebab itu jiwaku orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tungsura liput jolmai mangolu denggando marlas niroha ibana di saluhunai. 3. Berita lahir di hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Hasibarani Boru Sinaga. Alamat week 4, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 4. Sehubungan dengan situasi akhir-akhir ini, maka untuk sementara warta jemaat atau ting-ting tidak dapat kita cetak sebagaimana biasanya, dan begitu juga kami majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat yang belum melaporkan persembahan ibadah Minggu Judika 29 Maret 2020 yang lalu hingga ibadah Pesta Paskah kedua untuk dapat menyampaikan melalui grup WA masing-masing supaya dapat diketahui oleh majelis jemaat di WA-nya. 5. Acara ibadah minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja akan kita laksanakan di rumah masing-masing, dan dalam hal ini HKBP Sukarami akan mencetak acara ibadah minggu untuk jemaat yang tidak memiliki HP Android dan men-share acara untuk jemaat yang memiliki HP Android. Sehubungan dengan itu, kami majelis jemaat menghimbau supaya semua kita anggota jemaat HKBP Sukarami melaksanakan ibadah tersebut
dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarami untuk di hari Minggu 26 April 2020 ibadah live streaming dimulai pukul 09.00 WIB dan ibadah memakai bahasa Batak. Atas perhatiannya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. 6. Penyampaian persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur dan lain-lain disampaikan ke gereja melalui persembahan amplop atau seperti biasa di acara Natal keluarga dan ibadah pergantian tahun, atau dapat dikirim kepada sintua web masing-masing melalui WA atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. 7. Dimohon kepada semua anggota keluarga Majelis Jemaat dan Jemaat HKBP Sukarami untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah dan pimpinan gereja HKBP, tetap tinggal di rumah atau di rumah saja, dan jika hendak keluar dari rumah jangan lupa memakai masker serta melakukan pembatasan sosial berskala besar agar kita tidak ditindak oleh pemerintah. Doa kami, kita sehat selalu dan pandemi COVID-19 dijauhkan dari kita semua. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan hingga saat ini belum dapat kita laporkan, menunggu situasi aman dari COVID-19. Demikian Warta HKBP Sukarami. Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Quasi-Modogeniti diambil dari kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita simak bersama-sama, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana alam? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 42 ini hampir mirip dengan Mazmur 23 yang telah terkenal di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa dikatakan hampir mirip? Karena memang ada lagu pop rohani yang liriknya, kata-katanya, syairnya percis diambil dari Mazmur 42 ini. Dan lagu itu juga dinyanyikan, dikumandangkan, biasanya selalu dikumandangkan ketika kita akan mendengar firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian atau ibadah. Tetapi walaupun itu sering dikatakan dan dinyanyikan sebelum disampaikan khotbah, bukan berarti Mazmur ini mau berbicara tentang lagu atau persiapan hati untuk mendengar khotbah. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ini berbicara tentang manusia yang sedang dirundung, yang sedang menghadapi berbagai masalah di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan ketika menghadapi masalah, manusia itu dapat digolongkan dalam dua golongan. Yang pertama dikatakan orang yang menghadapi masalah, biasanya orang tersebut semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa dikatakan dia semakin dekat? Karena dia akan selalu berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Itu sebabnya biasanya kita selalu menyaksikan kalau orang-orang yang bergumul
Saban hari dalam hidupnya dia berdoa, dia merenung, dia bergumul, dia berteduh meditasi kepada Tuhan. Karena dia sudah tidak tahan lagi dengan masalah yang dia hadapi. Yang kedua golongan yang mau dikatakan adalah orang yang bermasalah, adalah orang yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan kita seringkali kita melihat kalau ada kawan kita, keluarga kita, saudara kita yang bergumul, yang menghadapi masalah. Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak mau ke gereja. Bahkan kita juga terikut-ikut mengatakan, cobalah kita lihat dulu Amang dan Inang dan remaja pemuda. Kalau kau kemarin misalnya ada masalah, pasti kau tidak akan ke gereja. Kalau keluarga kita yang lagi berduka cita, kalau misalnya keluarga itu hari Sabtu baru dikuburkan, hari Minggu pasti dia tidak ke gereja. Kenapa? Karena masih ada penderitaan, masalah jiwanya yang belum dapat dia selesaikan. Dia tidak mau ke gereja. Bagi orang yang mungkin selama ini dia aktif di tengah-tengah gereja, dia tidak mau berdoa. Untuk apa berdoa? Toh juga masalah selalu datang dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam firman Tuhan Mazmur 42 ini mempunyai kaitan di tengah-tengah kehidupan seorang pemazmur, yaitu Raja Daud. Kita mengetahui Raja Daud mempunyai masalah yang luar biasanya besar dan berat, dan itu harus dia hadapi. Kenapa masalahnya dia itu besar dan berat? Masalah yang dia hadapi bukan dari dalam. Kalau dari dalam mungkin bisa dibenahi di dalam keluarga itu. Tetapi juga selain dari dalam keluarga, juga dia mendapatkan masalah di luar keluarga. Banyak orang yang tidak menyukai dia, termasuk Raja Saul. Luar biasa penderitaan yang dihadapi oleh Daud di tengah-tengah kehidupan yang dia hadapi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita sedang dirundung persoalan di dalam hidup kita, entah itu persoalan dalam rumah tangga atau persoalan di luar rumah tangga kita, apa yang akan kita katakan? Yang pasti yang mau kita katakan, di dalam pergumulan itu, di mana Tuhan? Di mana Allahku? Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau tidak melihat apa yang sedang kualami? Itu pasti akan diucapkan ketika orang sedang menghadapi penderitaan yang tidak dapat diatasi dan sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupannya. Dan itu juga yang dihadapi oleh pemazmur di dalam masalah yang dia hadapi. Karena dia tahu sebagai orang yang percaya, Daud mengetahui bahwa masalah ini tidak mampu dia atasi dengan kekuatan dan kemampuan dia sebagai raja. Tetapi perlu pertolongan. Itu sebabnya Pak Daud mengetahui kemana dia meminta, memohon. Dia katakan, dia gambarkan kehidupannya sebagai seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Itu merupakan gambaran hidup daripada Raja Daud, daripada pemazmur tersebut di dalam menghadapi masalah. Orang percaya ditantang,
orang percaya diperhadapkan dengan masalah di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya menghadapi masalah ini harus berani dia mengatasi dengan memperlihatkan kuasa Tuhan untuk membatasi, untuk mengatasi, untuk melawan penderitaan di tengah-tengah kehidupan yang sedang dia jalan. Walaupun kita sebagai manusia Amang dan Inang mengetahui, menyadari kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan keterbatasan, tidak mampu mengatasi penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi masalah? Apa yang harus Anda perbuat di dalam hidupmu ketika engkau dirundung penderitaan, ketika hatimu luka, ketika hidupmu susah, ketika usahamu gagal, ketika pelajaranmu tidak berhasil? Apa yang harus kau hadapi? Apa yang harus kau lakukan menghadapi ini semua? Apakah kau mau meminta tolong kepada orang lain? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita begitu banyak sekali masalah yang tidak bisa kita atasi dengan sendirinya. Sekarang ini bertambah lagi masalah. Selain masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, di dalam pendidikan, tambah lagi masalah akhir-akhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Masalah ini belum selesai, tambah lagi yang ini belum, yang dari sana juga belum. Bertubi-tubi masalah demi masalah datang di dalam kehidupan Anda. Kalau masalah itu datang di dalam kehidupan kita, apa yang harus Anda perbuat? Apakah Anda mau cuek? Atau Anda mau menutup diri, mengurung diri? Atau Anda harus menangis meratapi? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan menyenangkan, menyegarkan." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui masalah kita mengetahui lagi bertambah lagi masalah bahwa COVID-19 ini masih berada di luar jangkauan, di luar kemampuan, di luar kendali kita. Dengan demikian kita ketahui bahwa tidak semua masalah dapat kita kendali. Tidak semua persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini dapat kita kendalikan. Tetapi bagaimana kita memiliki kekuatan? Bagaimana kita mampu terus berjuang menghadapi masalah di tengah-tengah di dalam perjalanan hidup kita? Itu sebabnya pemazmur katakan di dalam firman Tuhan saat ini, di dalam suasana, situasi, kondisi yang sedang kita hadapi saat ini hingga kini, kita orang percaya harus sepenuhnya bergantung kepada Allah. Seperti yang dikatakan nama minggu kita, Quasimodogeniti, dikatakan seperti bayi yang baru lahir, sepenuhnya tergantung kepada ibu yang menyusui. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Pemazmur menggambarkannya seperti rusa yang merindukan, seperti rusa yang mendambakan sungai yang mengalir. Demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Itu gambaran kehidupan pemazmur yang begitu tertekan dalam hidupnya. Sampai dia begitu melepaskan
menyatakan, mengungkapkan bagaimana besarnya kerinduan dia kepada Allah. Dan dia katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kapan bila aku dapat melihatmu, Allahku? Inilah ungkapan ketergantungannya hanya kepada Tuhan. Sama seperti seorang bayi yang bergantung kepada ibunya, tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Dia haus, dia rindu akan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan di tengah-tengah besarnya tekanan hidup yang dia hadapi, baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Karena itu kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, amang dan inang, bapak dan ibu sekalian, saudara-saudari, kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Tidak bisa kita bergantung kepada kemampuan, kepintaran yang dimiliki oleh manusia. Kita tahu semua kemampuan dan kepintaran kita itu terbatas, dibatasi dalam ruang dan waktu dan tempat. Kita harus akui, kita juga haus seperti Daud yang haus dan rindu akan perlindungan daripada Allah yang penuh kasih. Dan kerinduan kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, tertuang dalam air mata yang terus terurai, bercucuran baik di waktu pagi, di waktu siang, hingga mungkin ketika kita berdoa di malam hari, kita pergumulkan itu dalam doa dan nyanyian kita. Kita berseru, kita menjerit, kita berteriak kepada Tuhan agar Tuhan dengar akan seruan dan jeritan kita. Agar Tuhan berkenan memperlihatkan kuasanya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena itu orang yang percaya, yang berada dalam hati yang gundah, dia harus senantiasa mengingat, dia harus senantiasa merindukan bagaimana indahnya, bahagianya, damai sejahteranya persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih lagi persekutuan itu di tengah-tengah, di dalam rumah atau di bait Allah, yang mana semua ini menjadi kerinduan. Bukan hanya kepada kita orang dewasa, anak-anak sekalipun merindukan itu saat ini. Saya tahu, kita tahu semua, jemaat semua pasti mengetahui bahwa kita semua amang dan inang merindukan. Tapi kadangkala masih ada juga di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak merindukan, cuek. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebagian orang juga mencoba lari dari kenyataan masalah di tengah-tengah kehidupan yang dia jalani. Kalau ada di tengah-tengah kita yang seperti itu, jangan kita teruskan lagi. Jangan lagi kita mau menyalahkan orang lain. Tapi mari kita berintrospeksi diri. Sudahkah saya merindukan? Sudahkah saya haus akan persekutuan dengan Tuhan? Ini harus kita introspeksi, kita harus koreksi, kita benahi, kita perbaiki di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita mengiyakan seruan Tuhan dalam kehidupan ini? Jangan kita hanya mengandalkan apa yang selalu dikatakan orang. Sekarang ini kan banyak di dalam media sosial
disuruh begini lakukan, disuruh begini lakukan. Akhirnya setelah dilakukan tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam hidupnya. Ini hoak katanya, kan begitu. Dia hanya bergantung kepada pandangan, pendapat, masukan dari orang. Lupa dia di dalam kehidupannya bahwa Tuhan lebih daripada segalanya. Lupa dia bahwa Kristus Yesus yang mati tetapi sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan kuasa maut. Itu juga yang akan mengalahkan kuasa COVID-19 ini. Lihatlah Allah yang selalu hadir di dalam diri Yesus. Yesus mau mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan sudah kita rayakan itu amang dan inang. Dan saat ini di dalam minggu kita, Minggu Quaesidi Bogoneti, dan tema minggu kita dikatakan jiwaku haus kepada Allah. Sudahkah betul kita haus kepada Allah? Jangan-jangan haus saja sesaat. Ketika badai ini selesai nanti kita tidak pernah merindukan, kita tidak pernah kehausan akan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak sekali kita ini ketika masalah datang baru dia ingat Tuhan. Tapi ketika dia senang, bahagia, penuh terberkati, dia lupa kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, supaya kita selalu di saat dunia dilanda pandemi COVID-19 ini, kita harus berserah kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Sampai ini berakhir, saya percaya, kita semua percaya Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita menghadapi ini semua. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud di tengah-tengah firman Tuhan, berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa harapan dia. Kalau kita tidak lagi memiliki harapan, tidak ada artinya kita hidup. Karena kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi kita. Dan kehidupan itu memberikan kehidupan bagi kita supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, bukan asal-asal hidup. Tapi benar hidup di dalam Tuhan, tidak menyalahgunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan, memakai segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di suatu ketika kumpulan muda-mudi berencana mereka akan mengadakan perjalanan ke suatu pulau dengan harus memakai atau menyewa sebuah kapal kecil. Lalu mereka sepakat untuk berangkat. Mereka menyewa kapal kecil, kapal bot atau perahu kecil, dan mempersiapkan makanan bekal selama perjalanan nanti dan juga selama mereka berada di pulau tersebut. Singkat cerita, setelah perjalanan cukup jauh, rupa-rupanya mereka ini selama perjalanan hidupnya mewah. Dimakan makanan, ternyata karena tidak enak dibuang ke laut. Begitu juga minum karena mungkin masih banyak pemikirannya, masih banyak stok, tidak habis minum, dibuang. Begitulah yang mereka lakukan selama perjalanan menuju pulau yang mereka ingin kunjungi. Namun di suatu perjalanan itu tiba-tiba mereka menghadapi rintangan atau masalah. Mesin dari kapal ini rusak
dan mereka berusaha untuk memperbaiki. Dan ternyata mesin ini tidak dapat mereka perbaiki. Akhirnya mereka terombang-ambing di tengah lautan luas, lautan bebas. Kita sudah ketahui, biasanya kalau sudah hidup terlunta-lunta di tengah lautan, tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong adalah diri mereka sendiri. Tapi untuk bisa bertahan hidup, mereka harus bisa memakan apa yang mereka miliki. Dan ternyata makanan pun sudah tidak ada lagi. Akhirnya mereka meratapi apa yang sudah terjadi sebelum kejadian masalah yang mereka hadapi. Menyesal, menangisi, meratapi kebodohan, keteledoran, kesombongan, keangkuhan yang sudah mereka perbuat, sehingga akhirnya mereka menahan lapar dan menahan haus beberapa lamanya. Mau meminum air laut tidak mungkin, dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimakan dan diminum. Akhirnya mereka sudah pasrah, apapun yang terjadi, terjadilah. Dan mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan. Siang malam itulah yang selalu mereka tangisi, jeritan mereka, doa mereka supaya diberikan hujan. Kalaupun tidak dikasih angin untuk mendorong perahunya ini, kapalnya ini sampai ke pulau. Sampai akhirnya mereka lemas dan tidak bisa lagi berkata-kata karena sudah pasrah dengan situasi. Tiba-tiba datanglah kapal yang melintas. Dilihat ada kapal yang sudah terombang-ambing, dan akhirnya mereka diselamatkan. Ketika mereka dibawa naik ke kapal itu, mereka diberikan makanan, pakaian, dan juga minuman terutama. Begitu mereka tunjukkan bagaimana kehausan mereka, sambil dicurahkan air itu, dituangkan air itu ke dalam di atas kepalanya, sambil mereka minum air tersebut, dan mereka merasakan legahnya bukan main. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam firman Tuhan, pada saat ini kita juga seringkali mengabaikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Kita seringkali mengabaikan hadirat Tuhan yang sudah menyediakan begitu melimpah kehidupan ini. Malah mungkin kita lebih cenderung untuk memuaskan kehausan, keinginan daging, atau keinginan yang melebihi dunia ini, sehingga kita tidak pernah merasa kehausan akan kehadiran Tuhan. Tetapi kita mau diingatkan, Amang dan Inang, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam firman Tuhan saat ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya ketika menghadapi itu persoalan, masalah di tengah-tengah kehidupan, sebagaimana pemazmur sudah mengatakan bahwa jiwanya haus akan Tuhan Allah. Dia hanya berharap, dia hanya menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Karena itu mari kita di minggu kita ini, firman Tuhan mengajak kita di minggu Quasi-Mogoniti ini, mari kita menjadikan diri kita seperti bayi yang baru lahir, hanya bergantung kepada Tuhan, supaya apa yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, jiwa kita yang haus kepada Tuhan, jiwa kita yang tertekan, berharaplah, berserahlah hanya kepada Tuhan. Jangan gantungkan harapanmu, kehidupanmu kepada dunia ini, kepada sesamamu, tapi berikan
tempat bagi Tuhan untuk dapat menolong, menyelamatkan hidup dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan melalui kebangkitannya di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau Tuhan setia menyertai kami. Kiranya Engkau Tuhan setia menolong kami, menyelamatkan kami dari berbagai masalah, dari berbagai penderitaan, dari berbagai kesulitan di dalam hidup kami, baik dari pekerjaan, dari kehidupan sosial, dari sakit penyakit, terlebih lagi Tuhan dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah hanya kepadamu Tuhan kami datang dan berseru. Biarlah hanya kepadamu Tuhan kami mempercayakan hidup kami, karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah penolong kami, karena Engkau Tuhan pelindung kami, dan kepadamu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan melalui kehidupan Raja Daud yang begitu banyak masalah, dia haus dan merindukan Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kami saat ini. Biarlah kehausan kami akan kehadiran-Mu Tuhan, Tuhan berkenan hadir menguatkan kami, menopang kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, bahwa Tuhan selalu hadir menopang, menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami, supaya kami tidak berputus asa, selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kiranya seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah di tengah-tengah keluarga di rumah mereka masing-masing, Engkau juga Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden kami, pemerintah kami, para medis yang hingga saat ini masih tetap berjuang Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan atas usaha bangsa kami melalui Bapak Presiden, melalui para medis. Kiranya Tuhan berkati supaya bangsa-Mu Tuhan yang hidup di tengah-tengah negara Indonesia ini dapat Engkau selamatkan melalui pekerjaan tangan-tangan mereka. Kalaupun ada orang-orang jahat yang membenci pekerjaan usaha yang dilakukan oleh kepala negara kami, Bapak Presiden kami, ketuk hati mereka Tuhan, supaya mereka menyadari kesilapan mereka dengan ujaran kebencian yang mereka sampaikan, yang mereka tujukan kepada Bapak Presiden. Biarlah dia tetap kuat dan mampu mengatasi tantangan di tengah-tengah pelayanannya sebagai pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Kiranya berikan semangat yang baru dalam hidup mereka, supaya mereka juga bersemangat bersukacita walaupun harus di rumah aja belajar, dan mungkin juga
di dalam rumah aja mereka menyelesaikan kuliah mereka. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar berkat Tuhan tidak terhalang oleh karenanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari buku India KBP nomor 834 ayat yang pertama dan buku nyanyian HKBP 834 ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana seekor rusa yang merindukan sungai yang berair, begitu juga jiwa kita saat ini merindukan kehadiran Allah. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadikan keluarga yang selalu merindukan dan memuji Engkau melalui kesediaan kami membuat ibadah keluarga setiap hari di tengah keluarga kami masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang merindukan Tuhan Allah adalah suatu kebutuhan orang beriman. Sama halnya makhluk hidup yang tidak terpisah dari air dan makanan, demikianlah jiwa kita hendaknya selalu terhubung dengan Allah. Marilah kita memohon kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi, sebagaimana pemazmur memohon kepada Tuhan bahwa jiwanya yang haus kepada Allah, begitu jugalah kiranya dalam hidupmu selalu berharap kepadanya untuk melewati COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.